Halo, halo, halo. Jadi karena sebelumnya ya cuman itu tentang pointer. Buat ini buat yang belum tahu ya pointer. Jadi banyak orang tuh yang bilang pointer tuh susah banget. Eh Terlalu gampang kalau misalnya kita ya ngerti konsep cara kerjanya gimana. Eh Tanpa banyak mari kita aja lanjut ke itunya. Jadi itu simpelnya tuh pointer tuh cuman konsep ini bukan bukan entirely ya, ini cuma dasarnya. Jadi itu konsep ini tentang memori. Jadi kalau misalnya kita membuat variabel itu tuh kita juga membuat alamat memori. Gimana cara kerjanya ya, jadi kita langsung aja ke ada kayak notepad, jadi aku pakai ini aja. Jadi pointer buat dasar pointer adalah konsep dimana jika kita membuat variabel, maka variabel itu akan tersimpan di sebuah alamat memori. Nah, alamat memori ini adalah untuk kunci akses. Ini adalah kunci akses untuk memanipulasi atau mengakses sebuah nilai yang ada di variabel tersebut. Jadi definisi dasarnya itu dalam itu adalah sebuah konsep di mana kita akan membuat variabel, maka variabel itu akan tersimpan di sebuah alamat memori. Alamat memori ini adalah kunci akses untuk mengakses sebuah nilai yang ada di variabel tersebut. Jadi intinya, kalau misalnya kita buat variabel kayak gini, in x equals y x, kamu lihat melihat mencari sisa ruang RAM untuk memasukkan variabel X isinya 10 dan membuat alamat memori untuk kita bisa mengakses dengan efektif tanpa mencari alamat memori dari X. Jadi gitu dasarnya guys. Jadi komplementar itu in X 10. Jadi komplementar bukan cuman membuat variabel X terus mengisi dengan 10. Karena ini CFS itu sangat dasar ya, bahasa tingkat rendah. Jadi dia tuh kontrol hardware-nya sangat mencolok kepada pengguna. Jadi kayak bisa, jadi ini kayak
bersangkutan dengan komputer. Misalnya kalau kita itu kita buat ini X terus isi dengan 10 di komputer tuh uh, kompilernya tuh melihat dia tuh ingin menyimpan index di RAM lalu mengisi dengan 10. Terus masa kita kalau mau mendeklarasi X sama dengan X tambah 5, masa compiler harus mencari alamat X dulu baru pas melihat lokasi tepatnya tuh baru dia bisa menjumlahkan nilainya di dalam. Enggak, itu nggak efektif. Jadi compiler itu membuat alamat memori yang alamat memori itu uh, akan mengarahkan kita ke langsung ke memori X-nya ini. Jadi misalnya X sama 5 ini dia langsung mengubah X-nya X ini. Jadi dasarnya guys, dasar analisanya lah. Kita langsung ke pointernya aja guys. Mana basic of pointer nih. Nah ini kita masuk ke project itu dulu. Nah jadi kita untuk terapin ya. Kalian udah tahu kalau misalnya kita bikin index sama dengan 10, komputer mencari RAM, habis itu cari ruang di RAM, habis itu menyimpannya terus membuat alamat memori. Nah di sini ada dua kata operasi yang kita belum baca nih. Ini lupa itu namanya, tapi ini di reference. Nah nih ini habis itu jadi itu kita mulai dari situ. Jadi itu operator ini tuh tugasnya adalah untuk nyari alamat memori dari X lalu mengasihnya alamat dari X di RAM komputer, lalu berikan alamatnya ke baris kode yang memanggilnya. Ini di inggor aja guys, soalnya kita nanti belajarin nanti. Jadi kalau kita eksekusi nih, kalau kan kita kan udah terapin ya di sini. Ini kita variable pointer tuh menyimpan alamat X. Nah kalau misalnya kita mau itu sabar. Ini soalnya nggak keren. Kita langsung ke project aja. Sorry. Jadi ulang lagi guys. Nah ini dia. Jadi kita jadi kita kenal dulu ya. Operasi yang digunakan untuk
menyari alamat memori dari sebuah variabel, lalu mengasihnya ke baris kode pemanggil. Misal ya, kita in x equals 10. Nah, kalian tahu kan compiler membuat alamat memori untuk variabel x, lalu mengisinya dengan 10. Nah, kayak tadi tugasnya ini, operator ini untuk mencari alamat memori dari x ini, lalu mengasihnya ke baris kode pemanggil. Misal kita buat baris baru ya, in alamat x sama dengan x out alam tembak. Jadi penjelasannya tuh pas ininya kita compiler melihat baris ini, dia tuh nyari alamat memori dari x, lalu menyalinnya ke sini. Nah, ya habis itu jadi ini tuh sama dengan alamat memori x, bukan nilainya x ya. Habis itu alamat x itu menyimpan variabel, menyimpan si alamat x, lalu mengeluarkan di konsol ya. Jadi coba kita jalan lagi ya. Oh iya, sorry. Ini nanti operator ini di itu aja. Nah, ini adalah alamat memori dari X. Memang angkanya itu kayak hexadesimal ya. Iya. Jadi operator ini nanti aja kita jelasinnya. Nah, pokoknya gitu ya. Jadi alamat X itu menyimpan alamat dari X. Kita lanjut ke, oh ya, aku mau bilang, kalau misalnya kan banyak pemula kalau misalnya mau menerapkan konsep pointer, dia tuh kadang-kadang nulisnya kayak gini, in x sama dengan 10 gini, padahal 10 sendiri itu tidak punya alamat memori. Misalnya kan operator ini tuh mencari misalnya ya, kemudian udah melihat di eksekusi nih buat programnya, kamu lihat loh, in x menyimpan alamat dari 10, dia cari di RAM kok nggak ada, ya otomatis error ya, karena 10 sendiri nggak punya alamat. Kita tuh bisanya tuh menyimpan variabel dulu biar compiler membuat alamat memorinya, lalu menyimpan lagi alamat memorinya di sebuah variabel kayak gini nih. Nah, ini pengenalannya nanti aja. Kita lanjut ke di reference yang bintang ini. Ini namespace testing. Oke, kita lanjut ke di reference. Ini kita pengenalan di ini tuh diri ini bintang di reference. Oh ya, sama ini tuh hubungannya tuh sama tadi, misal ya,
Kan kalau tujuannya konsep pointer tuh bukan menunjukkan alamat memori X itu kurang jelas gitu. Tapi kalau itu kan tujuan utama kita tuh eh, mengubah akses variabel lain eh, dengan aksesnya tuh bukan kita yang variabel itu sendiri yang ubah, tapi variabel lain. Karena alamat memori itu nggak bisa diakses oleh orang lain, pointer nih cara kerja. Jadi ini kerja pointer. Jadi tuh dia tuh itu mengubah kan dia menyimpan alamat memori dulu, baru dia pas dari simpan alamat memorinya, dia tuh bakal akses alamat memorinya karena dia tahu alamat memorinya di mana gitu. Nah variabel yang alamat memori yang ditulis ini dia bakal keubah dengan 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 cepat gitu. Itu pasang mana? Jadi derivative itu kata kunci di mana eh, dia tuh cuman bisa menyimpan alamat memori atau sebuah atau yang bertipe int gitu. Sorry itu ya. Misalnya kita int x, ini kita awalnya membuat alamat memori dari x yang atas mengisi dengan 10 dengan x. Lalu kita ada kata kunci yaitu in. Ini terserah sih nama variabel, tapi aku kasih pntr gitu. Sama dengan x. Nah kalian udah tahu kan ini ngasih alamat, dia mencari alamat memori dari x di RAM lalu mengasih kode baru. Jadi kalau kita anggap aja ini 0 kali 100 alamat x adalah alamat x. Nah PTR ini berguna kata kunci berguna untuk menyimpan sebuah alamat memori yang bertipe integer. Nah, kalau gimana kalau kita hapus kata kuncinya? Kita dapat outputnya ya dong. Duar. Nah ini errornya. Harusnya pakai ini. Kenapa? Error. Karena tuh kalau kita pakai gini, masa PTR menyimpan alamat memori yang berheksadesimal yang 16 baris, yang biasanya itu bercampur string sama int, yang pasti nggak bisa dong. Makanya tujuan ini ada, jadi tujuan di reference itu ada dua peran. Yang deklarasi ya ini tuh cuman bisa menyimpan alamat memori, sama alamat memori itu harus isi alamat memori itu harus bertipe integer atau bilangan bulat, bukan bilangan yang desimal ya. Di situ peran yang ketiga tuh dia tuh bisa ketika dia itu udah menerima alamat dari X ini, dia tuh bakal udah menyimpan nge-lock di alamat X ini. Makanya pas kita coba ya
Jadi itu pas PTR ini dia tuh sudah menyimpan alamat dari X, dia tuh bisa mengaksesnya. Cuman dengan kata kunci ini lagi, PTR. Kan PTR tuh udah isinya tuh alamat memori X ya, karena udah dikasih sama ini. Nah, jadi kira-kira inilah, sebenarnya kayak gini. Cuma ya, 0 kali 100. Nah, gini, pas dia udah PTR sudah digantikan dengan alamat X, ini peran keduanya di reference tuh untuk mengakses alamat memori yang PTR ini. Jadi ketika dia disambungkan ke PTR sama dengan 5 mungkin ya. Kita coba ya tes. Hasil modifikasi pointer tanpa secara tidak langsung. Ini kita deklarasi dulu PTR NL. Coba kita ketikkan. Hasilnya adalah oh iya, saya aduh, oh iya, ini sih. Nah, jadi hasil modifikasi pointer secara langsung ada 5. Kan sebelumnya tuh nilai X itu 10 ya. Karena modifikasi dia kan kita jelasin satu-satu dulu ya. Jadi kan operasi ini tuh mencari dulu alamat memori X di RAM, ngasihnya di sini. Jadi anggap aja ini 0 kali 100 alamat memori X. Habis itu dia alamat memori X ini disimpan lagi oleh variabel PTR. Nah, tujuan deklarasi ini adalah untuk si dereference ini bisa menyimpan alamat memori X tanpa ada error yang berarti. Jadi kata kunci PTR tuh ada 2 peran. Dereference punya 2 peran. Peran pertamanya untuk deklarasi untuk menyimpan sebuah alamat memori dari operasi ini. Lalu peran keduanya untuk mengakses alamat memori yang sebelumnya disimpan. Nah, gini guys. Jadi tujuan reference itu punya 2 peran. Yang pertama ya tadi deklarasi variabel biar dia tuh variabel ini bisa menyimpan alamat memori apapun alamat memori itu, kayak alamat memori. Nah, dia kan udah sesuai ini, dia menyimpan alamat memori dari X. Nah, terus dia karena ada tersimpan alamat memori, jadi PTR udah sama dengan alamat memori X. Anggap saja 0 kali 100. Nah, setelah ini dia ini PTR ini kan udah isinya 0 kali 100. Berarti sekarang lihatnya kayak gini lah. Kayak gini, 0 kali 100
sama dengan 5. Jadi pacar tergantung dengan alur X. Nah, peran keduanya ini dari representasi untuk mengakses alamat memori yang di sini nih. Nah, setelah diakses, kan ada kelihatan memorinya. Dia diganti oleh 5. Jadi pas dia ganti, oh ya, ini kode X. Nah, ini X. Coba kita isi ya. Coba kita kan X sebelumnya 10. Kan X sekarang jadi 5. Jadi gitu aja sih. Dadah guys.